Bismillah bihamdi uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu ila yaumiddin amma ba'du. Fa kaifa halukum ayuha sadah wa sayyidat fi hadha sabah al-mubarak? Alhamdulillah. Hayyakumullah jami'an. Pak. Sabah al-khair. Sorry, Pak. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Subhanallah. Alhamdulillah. Kaifa halul usra? Hal man minkum usratuhu min a'dha'i usratihi musabun bi marad bi jaihah corona hal mawjud hal hunaka man yusabu bi hadzal marad bi hadzal sabab min a'dha'i usratikum المصاب بجائحة كورونا موجود منكم يعني من الأسرة؟ طيب نتمنى لهم الصحة، نتمنى أن يشفيهم الله جميعا شفاء عاجلا بهذه المصيبة أو بهذه المصيبة رفع الله قدرهم حتى يقترب إلى الله سبحانه وتعالى فتصير هذه المصيبة خيرا للجميع للمصابين ولأعضاء أسرة المصابين. ونحن لابد أن نحتفظ على هذه النعمة الصحة، نحتفظ على هذه النعمة يعني نعمة الصحة، وطريقة حفظ هذه النعمة أن الحفاظ عن الحياة الصحية، يعني صحة في الحياة، البيئة عن محافظة عن البيئة وعن البيت، محافظة على البيت. والأحسن في خلال هذه الأيام نحن نقوم ببعض الرياضة، ممكن لمن له فرصة أن يقوم ببعض الرياضة، الحركة، يتحرك بالجسم حتى تتحسن صحته. أيها السادة والسيدات الكرام، قبل أن نستمر درسنا اليوم إلى ما هو سندرسه في هذا اليوم، تمنيا برضا الله سبحانه لمرضاته سبحانه وتعالى وطلبا للنجاح في حياتنا، وخاصة في هذا الدرس هيا نفتتح معا هذا الدرس بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات الكرام، في البداية أريد أن أخبركم جميعا أن موعد الامتحان النهائي في التاريخ 14 و16 في اليوم 14 و16 من هذا الشهر. فلذلك أنا أرجو المساعدة من المسؤولين لأن ينظموا أوقات لتقديم المقالة أو لتقديم النص أو الإنشاء الذي كتبتموه في من قد طلبنا ذلك في أيام ماضية. نرجوكم أن تنظموا الأوقات المناسبة للتقديم، يعني بعد التحرير ثم شفهي، التقديم الشفهي من خلال اليومين في 14 و16 من هذا الشهر.
tarikh 14 wa 16 tarikh 14 wa 16 min hadha syahr. Antum tatakallamuna amma qad katabtumuhu fil insya. Dan tunazzimu al-mas'ul li hadzal fasl ar-ra'is wa naibur ra'is atau as-sekretar atau yani al-amin li sahib yani li hafiz atau li amin as-sunduq li an yakum bi tauzi al-waqt li aqdi. Ibu bapak sekalian, informasi yang kita dapatkan bahwa program ini akan berakhir pada tanggal 14 pada tanggal 16 dari bulan ini, bulan Juli. 14 dan 16 itu waktunya untuk ujian akhir. Karena itu minta bantuan dari pengurus menyusun jadwal siapa yang akan menyampaikan tulisannya yang sudah ditulis itu kemudian diungkapkan secara bahasa lisan. Pada tanggal 14 siapa saja orangnya, dan pada tanggal 16 siapa saja orang. Ya, berdasarnya itu dibagi menjadi dua, dan sesuaikan dengan waktu yang kita miliki. Jadi nanti setiap orang berapa maksimalnya itu dibagi. Nah, karena waktunya tentu akan terbatas, tentu tidak semua yang ibu bapak sudah tulis itu bisa diungkapkan. Tidak semua yang ibu bapak sudah tulis diungkapkan, jadi dipilih kembali mana yang paling penting. Alhamdulillah bersyukur kalau itu dalam bentuk ringkasan semua, dari awal sampai akhir bisa terungkapkan, tapi ambil momen-momen pentingnya, dari bagian-bagian penting dari karangan ibu bapak sekalian untuk disampaikan sesuai dengan waktu yang kita miliki. Nah, dan insya Allah nanti supaya waktu yang kita miliki pas, tidak melampaui batas yang kita miliki, nanti ibu bapak kalau misalnya pada saat menyampaikan itu melebihi jatah waktu yang kita berikan, terpaksa kita akan hentikan. Jadi tapi kalau sudah selesai sebelum batas waktu, itu artinya ibu bapak sudah menggunakan waktu secara efisien. Karena itu untuk kepentingan itu sebelum tanggal 14 ibu bapak sekalian, sebelum tanggal 14 saya sudah mendapatkan karangan ibu bapak sekalian. Qabla at-tarikh qabla al-maw'id ana atamanna an ahsul annani qad hasaltu ala insya'ikum jami'an. Wa al-insya' karena ini juga sebagai bagian untuk maharah qiraah dan sekaligus untuk penilaian untuk mufradat, sekaligus untuk penilaian terkait dengan penguasaan kaidah. Ana atlubu minkum min samahatikum jami'an alaikum an tatafaddalu alaikum atamanna an tatafaddalu bi taqdim al-insya musyakkalan. Jadi ibu bapak sekalian, karangannya lengkap dengan syakalnya. Jadi karangannya lengkap dengan syakalnya, sehingga dengan cara demikian ibu bapak akan berlatih untuk menerapkan semua ilmu yang sudah dimiliki. Dengan cara demikian saya juga bisa melihat perkembangan kemampuan ibu bapak terkait dengan kemahiran membaca bahasa Arab. Insya Allah ini karena ini akan lebih tinggi kemampuan membacanya dalam yang akan kita lihat dari syakal, karena kata-katanya, ungkapannya, pilihannya, idenya, gagasannya itu berkaitan dengan apa yang ibu bapak pikirkan, ibu bapak alami, ibu bapak harapkan, dan sebagainya. Itu sebagai rencana kita untuk menyambut dan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Evaluasi sehari-hari insya Allah sudah kita lakukan. Ada beberapa orang yang alhamdulillah menunjukkan kemajuan luar biasa, tapi pada saat yang sama kelihatannya ini akan menjadi sesuatu yang baru. Baik, ayah sadah wa sayyidat al-kiram, nahnu khattatna tamma takhtituna fi al-liqa' as-sabiq annana al-an fi yawm al-ithnain sanata'allam wa ta'allumuna wa darsuna al-yawm sayatarakkaz ala al-istima' wa al-kalam.
sayatarakkaz 'ala al-istima' wal kalam. Nahnu syahadna wa istama'na ila hadzal video. Walakinnana fi al-liqa' as-sabiq lam nantahi minal mubahatha, lam nantahi minal munaqashah hawla madmun video. Idzan hunaka ba'du al-muqatta' atau maqta', hunaka maqta'at allati lam naqum bi bahthi. Lidzalika fi bidayah hadha ad-dars lil yawm sanastamiru hadha al-amal. Fi bidayah hadha al-yawm sanastamirru hadha al-amal wa fi ma ba'd sanastami' ila al-as'ilah allati allaftumuha aw sannaftumuha aw katabtumuha, al-as'ilah hawla madmun hadha al-video, hadha al-masmu' wal mar'i. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita sudah mendengarkan ini. Cuma pada waktu itu, pada pertemuan kita sebelumnya, kita tidak tuntas membahas semua. Ada bagian dari video ini, yang kita belum bahas secara lengkap. Sehingga pada hari ini kita akan coba melihat kembali apa isinya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan kegiatan al-kalam haula madmun hadzal video. Hal antum musta'idun ayuha saada wa sayyidat? Hal antum musta'idun ayuhal hudur al-kiram? Na'am, Bapak. Ayuhal musyahidun wal mustami'un wal musyarikun al-muslimun wal-muslimat, al-hadirun wal-hadirat. Hal antum musta'idun? Ra'aitu fi ba'dil wujuh. Musta'idun, Bapak. Al-basmah fi ba'dil wujuh wa ra'aitu lawnan akhar fi ba'din akhar. Ayah sadah wa sayyidat al-kiram, sanastamirru fil istima' an salatil marid. Wa sanastamirru al-munaqashah hawla baqi al-masmu'at. Kita akan melanjutkan diskusi kita yang berkaitan dengan sisa bahan simakan, al-mawad al-masmu'ah, allati lam nunakishuha fi liqa'ina as-sabiq. Ya, yang belum kita diskusikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kalau yang sudah, kita akan menyimak saja. Sedangkan yang sisa akhir nanti kita akan dalami melalui diskusi kita. Ana ukarrir maratan ukhra hatta tastami'. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الصوت مسموع موجود الصوت موجود الصوت Bapak. موجود نعم. طيب. قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. خفف الشارع عن أهل الأعذار الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور ومنهم المرضى بكثير من التيسيرات الشرعية. فمن أحكام وفقه التيسير في صلاة المريض أنه يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته، فإن عجز عن القيام صلى جالسا، فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود صلى قائما وأومأ بالركوع ثم جلس وأومأ بالسجود. ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجعل السجود أخفض من الركوع. ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود. ومن لم يمكنه أن يحني ظهره
حنى رقبته، ومن عجز عن الحركة وعن الإيماء برأسه صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه. Baik. Nah, tadi min hadzal maqta. Kita akan mulai dari bagian ini, Ibu Bapak sekalian. Untuk pendalamannya kita akan mulai dari bagian ini. Pada detik 1 ya, kita mulai dari detik menit ke 1. ومن الركوع ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته. Baik. Oke, kita mulai dari sini. Apa yang Ibu Bapak dengar, apa yang tertangkap, kemudian apa yang bisa dipahami dari yang Ibu Bapak dengarkan. عن الركوع والسجود أومأ بهما سجود، ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. Baik, apa yang terdengar? Mada tasma'una? Wa man ajasa 'anil ruku' wasujud aw ma'a bihima. Baik. Wa man ajaza 'anil ruku' بالسجود، ومن عجز عن الركوع والسجود wa man ajaza 'anil ruku' wasujud aw ma'a bihima. Aw ma'a yumi'u sudah kita pelajari di mufradat ya, di mufradat akhir kita tadarus mufradat kita. Jadi maknanya sama. Ini ilustrasi gambarnya bisa menjelaskan. عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجعل السجود أخفض من الركوع. ماذا قال؟ وجعل السجود أخفض من الركوع. من الركوع. Akhfadha di sini apa maknanya? Itu Pak, tadi saya lihat kamus menurunkan sedikit ya, no? Akhfadha itu ya, yang populer itu adalah khofad. Ya, khofad. Al-khofad. Khofad itu dalam ini sinonim dengan majrur. Khofad dengan jar. Akhfadu jar itu, kalau jar itu barisnya di mana? Kalau Ibu Bapak, kalau jar itu barisnya di mana? Bawah. Kalau majrur? Bawah. Mana? Bawah. Kasrah di bawah. Afat ini, kalau Ibu Bapak ingat ilmunya, ini isim tabdil. Afat itu seperti akbar. Ya, seperti akbar. Di bagian sebelumnya dijelaskan bahwa kalau tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, ajaza anir ruku was sujud, gantinya au ma'a yumi'u. Memberikan isyarat, tapi kemudian ya selanjutnya karena ada perbedaan antara ruku dan sujud, bagaimana untuk membedakan bahwa ini memberi isyaratnya mengangguknya ini untuk ruku atau sujud? Ya, untuk sujud itu akhfad minar ruku'. Contohnya gimana ya, Pak? Itu kayak ini aja, sesuai dengan kebiasaan kita. Artinya kita merasa bahwa ini lebih rendah daripada membungkuknya lebih rendah daripada untuk ruku'. Oh, itu maksudnya. Oke, Pak. ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود. ماذا قال؟ ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود. Iya, baik. Santi. Selanjutnya ini kalau tadi kan ajaza anir ruku' was sujud. Ya. Ajaza anir ruku' was sujud. Kalau ini ajaza anis sujud saja. Ajaza anis sujud, dia masih bisa ruku,
tetapi ajaza anis sujud. Sehingga kalau tadi ajaza anir ruku' wa sujud au ma'abihima, berarti kalau ajaza anis sujud saja au ma'abis sujud. Roka'a wa au ma'abis sujud. بالسجود ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته. Jadi rukunya tandanya 2 kali gitu, Pak? Bukan. Masih gimana ya? Kali. Sujudnya. Visualnya gimana sih? Dengan auma'a. Tetap tak isyarat. Oke, Pak. Ya. Karena yang tidak bisa dilakukan kan sujudnya. Maka auma'nya badalan anis sujud. Li'annahu ajizun an dzalik. Nah. Berikutnya. ومن عجز عن الحركة ومن عجز ظهره حنى يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ومن عجز بالسجود ومن لم يمكنه أن يحني ظهره طيب حنى رقبته. ومن عجز عن الحركة وعن الإيماء برأسه. Nah, ini berikutnya. Ini kondisi yang paling berat. Kondisi yang paling berat. برأسه صلى بقلبه فيوكي عن الإيماء برأسه صلى عجز عن الحركة. Kita mulai dari detik 1 menit ke-15. 1:14. Coba kita dengarkan. رقبته ومن عجز عن الحركة وعن الإيماء برأسه. ماذا قال؟ ومن عجز عن الحركة عن Anil biraqsah. Apa maksudnya? Jika tidak bisa mengerjakan dengan kepala. Ajaza anil Dengan harakat. isyarat kepala. Tidak gerak juga tidak bisa. Bisa. Salatlah tidak bisa dalam bergerak, tidak bisa memberi isyarat dengan kepala juga tidak bisa. Ini ماذا يفعل المصلي إذن؟ حركة عن الإيماء برأسه صلى بقلبه. Bagaimana solusinya? Salat biqalbi, di dalam hati. Shalla biqalbi. dalam hati. Shalla biqalbi. فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام. Yukabbiru wa yanwi wa yasjud, ya semua. Jadi itu biqalbi. Kalau dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Arab mengatakan qalb itu juga maksudnya kan dalam pikiran sebenarnya. Dalam bahasa kita itu ada dalam pikiran, dalam bayangannya. Dia membayangkan seolah-olah dirinya bertakbir, kemudian berniat, kemudian ruku, kemudian sujud. Man dia menggunakan kata biqalbi. Kemudian biqalbi. Dalam bahasa Arab itu lahum qulubun la ya'qiluna biha. Ya, punya hati tapi tidak berpikir. Nah, ini kira-kira di sini dalam artinya, padahal yang kita tahu berpikir itu adalah kerjaan otak. Ini artinya ada kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara pikiran dengan hati. القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ويأتي بالأذكار الواردة. رفع منه والسجود ويكبر ويقرأ لا بقلبه فيماء برأسه من عجز عن الحق. Mulai dari detik ini, coba kita dengarkan. Kalau ada yang tak terpahami dari apa yang kita dengar berikut ini, silakan disampaikan. Karena ini adalah penjelasan tentang rangkaian kegiatan sholat. Ini adalah penjelasan terkait rangkaian kegiatan sholat, tetapi tidak bisa dilakukan melalui gerakan badan. Bahkan ya, bukan hanya tidak bisa dengan gerakan badan, untuk menggunakan isyarat pun tidak bisa.
Ayat nastami'. عن الحركة وعن الإيماء برأسه أنا رقبته، ومن عجز عن الحركة وعن الإيماء برأسه صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ويأتي بالأذكار الواردة. Baik. Maka mufradat ghair mafhumah, ada kata yang belum terpahami? Waruku arrofa aminah, maksudnya arrofa apa ya Pak? Tanda. Ar-ruku rafa. Rofa. Pahami namanya rafa? Rofa memberi tanda. Ar-ruku yarfa. Yasjud yarfa. Ar-rafa bimakna huna bimakna masalan nahnu awalan narka. Al-qiyam minar ruku bimakna ar-rafa minar ruku. Al-an narka nakumu birruku thumma nahnu narka thumma nakumu minar ruku ar-rafa minhu. Au nasjudu thumma nakumu minas sujud aidan bimakna mungkin an nu'abbir hadzal makna bi ar-rafa minhu. Ya, mada naqulu bil Indonesia? Angkat. Bangkit. Ngangkat. Ya. Bahasa Indonesianya kan bangkit. Bangkit dari sujud, Bangun. bangkit dari ruku. Bangun. Baik. Kalimat ukhra atau jumlah ukhra. أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له. ماذا قال؟ من الإشارة بالإصبع والجلوس للتشهد ويأتي بالأذكار الواردة. Kita mulai dari menit pertama detik ke-34. أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له. ماذا قال؟ أما ما يفعل بعض المرضى بإثباته فلا أصل له. طيب نستمع مرة أخرى. أما ما يفعله بعض المرضى من أما ما يفعله بعض المرضى. تفهمون معنى الكلمة المرضى؟ المرضى ما معنى المرضى؟ Sakit. المرضى هذا جمع. المرضى هذا يختلف من كلمة المرض. Sakit. المرضى هنا جمع من المريض. المريض مفرد والمرضى جمع. جمع من المريض. هناك كلمة مريض سأكتب لكم تسهيلا لكم ولنا جميعا. مرض مريض مرضى. Sakit Pak. Jam'un minal marid. Jam'i. Marid. Masalan huna naqul as-sayyidah Ramzah maridah. As-sayyid Anil marid. Thumma as-sayyid Nur Alam marid. Hum marda. Wah sakit. La. Mereka semua. Hum marda. Marda jam'un. Kathir. Kathir. Marda bimana kathir.
Banyak. Kathiru al-marid. Banyak yang sakit. Ada jam'un. Marda jam'un minal marid. Baru sakit. Marid. Banyak kan? Kasir banyak. Jam'un, ada jam'un. Marid. 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 Banyak. Idzan marda. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana marid. Ya, Allah. kathir. Alladzina yamraduna adaduhum kathir. Ada jam'un. Marid mufradun wal marda jam'un. Wal mardo banyak orang sakit. تشهد ويأتي بالأذكار الواردة. أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له. ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه. ماذا تفهمون من هذه الجملة؟ سجود أو إيماء. ومتى قدر المريض في أثناء صلاته فلا أصل له. ومتى قدر المريض في أثناء صلاته. طيب ماذا قال؟ Ya, sakit. أنا أكرر. متى قدر المريض في أثناء صلاته. ماذا قال؟ ومتى قدر المريض في أثناء صلاته. ماذا قال؟ نسمع مرة أخرى. قدر المريض في أثناء صلاته على ما. ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة. Baik. Apa maksudnya kira-kira? Bagian ini apa informasinya? Atau kita lanjutkan lagi, kita mulai, nanti tangkap, dipahami makna umumnya. متى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه. Dari detik ke-40 sampai detik ke-50 setelah 1 menit. Dari 1 menit pertama detik 40 sampai ke 50. Nastami' maratan ukhra. ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه. Apa maksudnya? Atau ada ungkapan yang tak terpahami dari apa yang baru kita dengarkan? Intaqala ilaih. Misalkan begini, ya, misalkan begini. Pada rakaat pertama itu tidak bisa ruku. Tapi begitu masuk ke rakaat kedua, dia merasa bisa ruku. Apa yang dia lakukan? Kalau pada rakaat pertama dia tidak bisa ruku sehingga diganti dengan isyarat. Pada rakaat kedua dia merasa bisa ruku. Apa yang dia lakukan? Menurut apa yang kita dengarkan tadi. Apakah dia akan melanjutkan dengan isyarat ataukah dia akan berpindah melakukan ruku? Berpindah. Baik. Bagaimana dengan ruku dia
pada rakaat yang pertama, apakah akan diulangi? Diganti dengan ruku yang sebenarnya, karena tadi pada rakaat yang pertama dia lakukan dengan isyarat. Apa akan dia ulangi? Coba kita dengarkan jawabannya ada pada apa yang kita simak berikut ini. Kita dengarkan jawabannya ada pada apa yang kita simak berikut ini. قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته ومن ترك صلاته. Baik. Ma huwal jawab? Apa akan diulangi atau dilanjutkan sisanya? Kita dengarkan kembali. ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. Ma huwal jawab? Pusing. Coba kita lihat apa yang terdengar ya. Kita mulai dari apa yang terdengar, apa yang didengar saja, apa yang didengar pada bagian berikut ini. متى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه. Saya ulangi lagi. ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. Sekali lagi untuk melihat apa yang Ibu, Bapak sekalian bisa tangkap. ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. Baik. Apa yang Bu Suaibah dengar? Makanan azizan. Apa saja Bu yang bisa didengar? Wa taqadru maridul isnani salat ala makani azizan baru azizan. Coba Bu. Yang jelas Bu, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru. Apa yang Ibu bisa tangkap? Wa mata qadra maridu fil asnani salatan alal makani azizan. Iya. Pak Hermanto, apa yang Pak Hermanto bisa dengarkan? Bila Pak Hermanto? Apa yang bisa Bapak tangkap dari bagian tadi? Yang saya tangkap ruku au sujud au ima intaqallaha ilai. Iya, baik. Intakola apa yang Bapak pahami dari kata intakola? Apa ya? Kira-kira aja Pak. Kola, mungkin dari kola ya. Coba ini. Kira-kira apa? Intakola. Duh, obat mana? Nah, kira-kira apa Pak maknanya? Belum ada ide? Belum. Coba pakai ilmunya Pak.
itu berapa huruf? Empat. Ya, bagus. Gimana hitungnya sehingga jumlahnya 4? Yang pertama huruf apa? Alif, 1, nun, 2. Terus apa nih? Nggak kelihatan, Ustaz. Nggak kelihatan. Kurang jelas. Kita coba ya, kita ulang lagi sehingga akan kelihatan. Kita coba lagi sehingga kelihatan. Bagaimana sekarang? Alif, nun, ta, qaf, lam. Lihat sekarang berapa huruf? Ya. Apa masih tetap 5. 4? 5. Tambah? Baik. Ya. Pak Hermanto ingat dalam bahasa Arab pola-pola kata yang 5 huruf, polanya apa saja? Kalau 5 huruf itu berarti ada 3 tambah 2 gitu. Polanya apa aja? Apa ya? Ini. Tapi ingat kan Bapak pernah belajar itu ya? Ya. Ya, baik. Fa'ala ya. Intafa'ala. Lupa. Oke, baik. Ibu Bapak yang lain, kira-kira apa ini polanya? Intaqola. Infa'ala. Infa'ala. Ifta'ala. Ada yang menduga infa'ala, ada yang menduga ta'ala. Kalau infa'ala, 3 huruf dasarnya apa? Kalau infa'ala, 3 huruf dasarnya apa? Fa'ala. Berarti intaqola 3 huruf dasarnya apa? Kalau mengikuti infa'ala. Tambahan 2 huruf. Kalau intaqola mengikuti pola infa'ala, berarti intaqola 3 huruf dasarnya apa? Fa'ala. Apa? Fa'ala. Ya, kalau intaqola sama atau mengikuti pola infa'ala, berarti intaqola ini 3 huruf dasarnya apa? Takola. Apa? Takola. Ibu Bapak yang lain. Pola. Kalau intaqola mengikuti pola infa'ala, berarti intaqola ini 3 huruf dasarnya adalah Takola. Kalau intaqola mengikuti pola infa'ala, berarti intaqola 3 huruf dasarnya apa? Takola. Nakola. Infa'ala 3 huruf dasarnya apa tadi? Berarti Ibu Bapak cari yang sama posisinya dengan fa'ailam. Lupa sama dengan posisinya sama dengan sama dengan yang posisinya yang ketiga seperti fa. Takola. Berarti fa posisinya sama dengan
Tak. Ta. Ain posisinya sama dengan Ko. Ta. Qaf. Lam Ko. posisi sama dengan lam. Berarti 3 huruf dasarnya adalah takola. Takola. Kalau itu dianggap sama polanya dengan infa'ala. Sekarang kalau posisinya sama dengan ifta'ala, polanya sama dengan ifta'ala, berarti intaqala 3 huruf dasarnya adalah Kola. Nakola. ya nakola. Kurangi. Nakola. Noun qaf dengan lam. Mana dari 2 kata ini yang Pak Herman lebih akrab? Nakola. Sama-sama nggak akrab. Sama-sama terdengar aneh? Enggak, Pak Ustaz. Pernah dengar sering. Nggak akrab. Nakola. Yang sering itu Yang mana? Yang lebih akrab yang mana, Pak? ya nakola ya. Ya, bagus. Bapak ingat apa maknanya? Berkata. Oke, bagus. Coba kita lihat sekarang. Masih ingat majhul nggak, Pak? Cara ini untuk menunjukkan kepada ibu bapak sekalian, sebenarnya ilmu yang ibu bapak pelajari itu sudah bisa menjadi dasar, menjadi modal untuk memahami sesuatu yang baru, gitu ya. Ilmu-ilmu yang ibu bapak sudah pelajari itu posisikan itu sebagai fondasi, posisikan itu sebagai dasar. Dasar-dasar dan fondasi-fondasi tersebut jika kita gunakan akan bermanfaat untuk membantu kita memahami sesuatu yang baru yang serasa belum terpahami. Coba Pak Hermanto kalau lupa majhul tidak apa-apa, Pak kabarkan saja kepada kita sehingga nanti ada teman yang ikut serta. Ingat apa lupa majhul? Ya, Majhul itu teman lama Bapak mungkin ya. Majhul itu teman lama Bapak waktu di SD mungkin, waktu di SMP mungkin ibaratnya begitu. Tapi karena sudah lama nggak pernah main ke rumahnya, jadi lupa mana itu si Majhul ya. Yang RT berapa ya Majhul ya gitu. Bisa jadi begitu karena kita jarang main gitu, jangan jarang main ke tempat teman. Ibu Bapak yang lain, siapa yang ingat teman kita yang namanya Majhul? Kata positif ya. Apa yang Pak Hermanto ingat? Kalau Bu Ami dengar majhul apa yang teringat Bu Ami? Kalimat positif, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hermanto. Kalau Bu Ami dengar majhul apa yang Ibu ingat? Nggak tahu, Pak. Nah, tapi berasa pernah belajar ya, Bu? Lupa. Lupa juga ya. Pernah atau tidak juga lupa ya. Baik. Kalau Bu Cici, Iya. lupa apa ingat pernah belajar majhul? Lupa juga. Lupa pernah belajar ya? Lupa. Kalau Pak Muhammad Yasir, ingat pernah belajar apa Pak belajar?
Belajar apa? Masih. Majhul. Ingat pernah belajar apa lupa? Pernah belajar? Nah, kayaknya, Pak. Ya, caranya enggak. Kalau Bu Aan, ingat pernah belajar majhul apa lupa? Pernah belajar? Kalimat pasif ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Ibu pernah belajar, ingatnya? Seingat Ibu pernah belajar bersama teman-teman? Apa enggak ingat? Pernah atau tidak? Pernah ingat sih Ustadz. Oh, ingat pernah ya. Tingkat berapa dulu, Bu? Mbak, itu kalimat aktif pasif tuh kalau enggak salah dasar 3 deh. Oke, bagus ya. Itu katanya buat yang lain mungkin karena bergabung di LBIQ itu mulai dari menengah 1 mungkin kan, jadi nggak dapat kebagian. Bagaimana Bu pola majhul yang Ibu ingat? Yang pasif Ibu ingat. Kalau Pak Hermanto ingatnya positif. Ini mah positif negatif terus yang diingat. Aduh, positif apa negatif. Kalau Pak Hermanto yang diingat kalimat apa? Positif. Kalau Bu Aan yang diingat pasif. Apa Bu polanya bagaimana? Teringat nggak? Kalau Bu Penny, ingatnya apa? Majhul, Bu Penny. Pasif. Dua-duanya di majhul, pasif aktif. Pasif. Ingat. Pasif. Polanya Ibu ingat? Bagaimana polanya? Pak Ustaz. Lupa. Siapa yang ingat polanya majhul? Kalau tim wila Pak. Jadi kalau tolong jadi wila. Iya, bagus. Kalau untuk pasif, bunyi awalnya bagaimana? Apa bisa Pak? Bunyi awalnya bagaimana di Madin? Baik, kelihatannya ada gangguan. Jadi Ibu, Bapak sekalian, tadi ada yang ingat untuk majhul ya. Untuk majhul itu pasif ya Pak Hermanto. Iya, ya. Majhul itu menandakan makna ya, pasif. Majhul itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sepadan dengan kata yang berawalan di atau ter, karena ini menunjukkan makna pasif. Seperti dibaca, ya, seperti terlampaui, seperti tercatat, seperti dicatat, seperti terlihat, seperti gini. Bagaimana cara mengenali? Ini kaitannya dengan fi'il. Bagaimana cara mengenali sebuah kata itu majhul atau bukan? Sebuah kata itu majhul atau bukan? Itu. Atau bagaimana cara kita mengungkapkan makna pasif? Maka bisa kita kenali, posisinya bisa kita kenali, atau cara mengungkapkannya adalah dengan cara apa? Dengan cara membacanya yang kita benahi. Untuk madin adanya di madin dan mudhari ya. Untuk madin itu bunyi awalnya u. Apa? Untuk madin bunyi awalnya apa? U. Bunyi awalnya u. Kemudian bunyi sebelum akhirnya i. Apa? Belum akhir i. I. Jadi kalau disingkat tandanya pasif, pasifnya di mana? Kalau madin pasifnya di UI. UI. Jadi al-madi
UI. Al-madi UI. Kalau mudhari ada bedanya sedikit. Mudhari. Ya. Awalnya sama-sama berbunyi U. Sama-sama berbunyi U. Kalau di sini bedanya adalah, ini perhatikan, ada huruf dod ya, ada huruf dod di al-madi, madin, dan ada dod juga di al-mudhari. Di kat al-madi, dotnya barisnya apa? Di kat al-madi, dotnya barisnya kasroh. Di kat al-mudhari, dotnya berbaris fathah. Ya, jadi itu untuk membantu kita mengingat. Ya, jadi kasroh dengan fathah. Jadi kasroh dengan fathah. Al-madi jadinya UI kasroh. Al-mudhari jadinya UA fathah. Jadi untuk pengingatnya, ya, untuk pengingatnya bahwa ini ada sama-sama mim, mu ya, u. Awalnya u, ya. Bunyi awalnya u. Kemudian sebelum akhirnya ada beda antara al-madi dengan al-mudhari. Ada beda antara al-madi dengan al-mudhari. Bagaimana kita untuk memudahkan kita mengingat beda al-madi dengan al-mudhari dari sisi majhulnya, maka fokus ke dotnya. Fokus ke dotnya. Kalau di al-madi, ya tante. Ya. Mari aja ya. Madi i atau madin bunyinya i, sedangkan di mudhari bunyinya a. Itu bisa membantu kita untuk sama-sama kasroh, ya, ada i, kemudian ini sama-sama Nah, sekarang itu dimanfaatkan Pak Hermanto untuk tadi ya, ini jauh nih, main kita jauh ini, main kita karena ada teman yang jarang disamperin jadi hampir kelupaan. Nah, coba sekarang terapkan tadi ilmunya, ini madin UI, gimana jadinya? Ada don dan nun, ada qaf, ada lam, jadinya gimana? Awalnya U, berarti bagaimana jadinya, Pak? Ila. Apa, Pak Herman? Maksudnya diterapkan dimasukkan tadi. Kalau untuk pasif, kalau madin, bunyi awalnya U itu istilah lainnya adalah harokatnya, barisnya, syakalnya itu dhammah, gitu maksudnya. Ya. Kalau bunyinya sebelum akhir I itu artinya sebelum akhir itu barisnya, harokatnya, syakalnya kasroh. Kalau mudhari bunyi U di awal maksudnya awalnya itu dhammah. Sedangkan A sebelum akhir itu artinya maksud lain dalam bahasa lain, harokatnya, syakalnya, barisnya itu fathah sebelum terakhir. Coba kita terapkan di nun, qaf, dan lam. Bagaimana jadinya? Qalu. Dhammahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhirnya. Nuqali. Dhammahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhir. Ingat ya, sebelum akhir. Gila. Oh, sebelum akhir. Dhammahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhir. Nukil. Ya, jadinya nukil.
Pak Hermanto pernah dengar dalam bahasa Indonesia kata nukil? Ya. Apa maksudnya? Dinukil. Apa diambil kali ya? Ya, bagus. Diambil berarti dipindahkan nggak, Pak? Ya. Kalau diambil, pindah nggak, Pak? Ya, dipindahkan. Misalnya Pak Hermanto bilang, D, ambilkan buku Bapak dari lantai 2. Itu maknanya bukunya bakal pindah nggak dari lantai 2 ke tempat Bapak belajar? Ya, pindah. D, gitu. Nukilkan. Nukil, pindah. Pindah. Pindahkan HP Bapak dari kamar sebelah ke sini. Nah, itu artinya apa? Kan ada pindah? Iya, pindah. Nah, itulah dia dalam bahasa Arab diungkapkan dengan intakola. Sehingga sekarang di dalam komunikasi kita dengan beberapa orang, saudara atau kenalan yang paham tentang yang memahami bahasa Arab, kadang-kadang kalau kita kan sering dapat berita duka, itu dia yang pakai bahasa Arab itu sering mengatakan intakola ila rahmatillah. Apa maksudnya? Intakola ila rahmatillah. Apa maknanya? Intakola ila rahmatillah. Mendapat rahmat apa Bu? Intakola, Pak. Jangan lupa tadi sudah kita bangun pemahamannya dari nukil. Intakola ila rahmatillah. Mendapatkan. Intakola. Ingat, intakola tadi udah kita bangun pemahamannya dimulai dari makna nukil. Iya, pindah. Rahmatullah. Apa maknanya? Intakola ila rahmatillah. Iya, mendapatkan rahmat. Ya, yang lain. Intakolanya, penekannya di intakola. Intakola. Apa tadi makna intakola yang kita kembangkan dari nukil? Pindah. Ya, bagus. Berarti intakola ila rahmatillah maknanya menjadi lain apa? Intakola. Baik, ya mungkin maknanya yang dalam bahasa Indonesia intakola itu yang awalnya pindah ke rahmat Allah, dalam bahasa Indonesia kita kemudian kita mengatakan telah berpulang ke rahmatullah. Berpulang. Iya, iya. Maknanya telah berpulang ke rahmatullah. Intakola. Tadi kan ada makna intakola, pindah gitu ya. Pindahnya jadi pindah dari dunia ke alam kubur kan gitu ya. Alam dunia ke alam barzakh kan gitu. Dari alam dunia nanti pindah ke akhirat ya, dari dunia ke akhirat. Itu maksudnya intakola ila rahmatillah. Kalau kemudian Pak Hermanto memahami mendapatkan rahmat, demikian. Karena itu kemudian orang yang telah pindah ke rahmatullah itu kita ungkapkan dengan almarhum. Almarhum untuk mudzakkar atau pulang ke rahmatullah. Berarti intakola mudzakkar. Mudzakkar. Almarhumah. Almarhumah. Kalau bencong? Armahumati.
Aluminium. Aluminium. Ada aja, Ustaz. Baik. Nah, Ibu, Bapak sekalian, itu yang bisa kita pelajari. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari makna intakola yang tadi ya, intakola dari kata nukil, kemudian kita pahami ke ungkapan-ungkapan yang lain dalam bahasa Arab. Jadi ada ungkapan intakola ila rahmatillah sebagai padanan dari ungkapan telah berpulang ke rahmatullah. Kita bilang kembali, telah kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmatullah. Oh gitu ya. Artinya kan ada pindah tadi ya, kan ada ide gagasan itu adalah ada ide gagasan tentang pindah. ومن ترك صلاة لمرض أو غيره وجب عليه قضاؤها حسب استطاعته ما دام عقله ثابتا ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه وما يفعله بعض المرضى من ترك الصلاة فهو أمر لا يجوز ولا أصل له في الشرع وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. Ya, baik. Apa informasi penting dari bagian ini? Jamak. Siapa yang menjamak? Yang orang sakit. Iya. Orang sakit boleh menjamak. Untuk orang sakit boleh menjamak sholatnya. Istilahnya apa kemarin? Sholat apa? Ini Sholat zuhur, asar, kosor. maghrib dan isya. Jama takdim, jama takhir. Jama takdim dan jama takhir. Ya, baik. وفق ما تيسر له قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Baik, syukran lakum ayya sadah wa sayyidat al-kiram. Untuk memantapkan apa yang kita pelajari, mohon Ibu Bapak sekalian berkenan menuliskan ulang. Ya, Ibu Bapak dengarkan kembali, ya, Ibu Bapak dengarkan kembali dari awal video kita ini. Setelah itu coba dituliskan ulang. Kemudian seperti biasa, kalau dituliskan ulang, setelah itu kemudian nanti kita lihat, kirimkan di WA. Tugas Pak. Depan gue suruh belajar. Saya bihadal qadar lil yaum, insyaallah sanaltaqi yaum al-arbi'a. sanaltaqi bi yaumil arbi'a. Wa khilal hadhil ayyam al-akhirah yasta'iddu bil insya wa bil kalam anil insya. Ibu Bapak masih punya waktu dituntaskan itu karangannya. Tuntaskan karangannya nanti pada tanggal 14 dan tanggal 16 siapa yang akan menceritakan pengalamannya belajar bahasa Arab secara lisan. Dan itu tulisannya itu bisa jadi sebagai panduan. Ya. Tentu itu sebagai panduan membaca, sedangkan kemampuan membacanya akan dilihat dari syakal yang diberikan. Wa fi nihayah dars hayya nashkurullah azza wa jalla bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayuha sadah wa sayyidat al-hudur al-kiram al-jam'u al-hudur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.